Selamat pagi, saudara berkata Tuhan. Kembali bertemu dalam GPD Villa Melati Mas menyapa dimanapun Anda berada. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam Mazmur pasal 16 ayat yang kedua. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Sekali lagi saya bacakan Mazmur pasal 16 ayat yang kedua. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Saudara berkata Tuhan, ini pernyataan Daud bahwa tidak ada yang baik dalam hidupnya selain daripada Tuhan sendiri. Ya, padahal kita tahu bagaimana perjalanan hidup Daud. Tidak hanya yang baik yang Daud jumpai, tidak hanya yang baik yang Daud dapat. Di tengah keluarganya sekalipun, di hadapan ayahnya, bahkan saudara-saudaranya, Daud dipandang sebagai orang yang tidak berpotensi. Sehingga di tengah keluarganya sekalipun dia direndahkan atau dipandang diremehkan. Ya, bahkan sebelum dia masuk ke dalam istana, dia harus berhadapan dengan Goliat, satu masalah yang besar yang hampir merenggut nyawanya. Bahkan ketika dia masuk ke dalam istana sekalipun, di sana dia dijadikan target pembunuhan oleh Saul. Saudara berkata Tuhan, kemalangan demi kemalangan yang Daud hadapi dalam kehidupannya, bahkan yang hampir merenggut nyawanya. Namun dengan lantang Daud dapat mengatakan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain daripada Engkau. Apa yang membuat Daud dapat mengeluarkan pernyataan ini? Ya, yang membuat Daud dapat mengeluarkan pernyataan ini adalah pengenalannya akan Tuhan. Dalam ayat yang ketujuh bagian A, Daud katakan begini, Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Dalam ayat yang ke-11 bagian A dikatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Saudara berkata Tuhan, dari semua yang Daud lalui, Daud dapat melihat semua yang Tuhan izinkan terjadi adalah mendatangkan kebaikan dalam kehidupan Daud. Melalui kemalangan demi kemalangan yang Daud alami itulah yang mengantarkan Daud sampai kepada rencana Tuhan yang sesungguhnya, yaitu menjadikan Daud seorang raja. Saudara berkata Tuhan, tidak ada kemalangan yang mendatangkan kerugian dalam kehidupan kita kalau kita mengenal siapa Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Kemalangan apapun yang Tuhan izinkan terjadi seperti yang Daud alami, ketika kita tak percaya kepada Tuhan, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, ketika kita tak bertekun melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Allah yang baik. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sampai saat ini, tetaplah percaya, kemalangan demi kemalangan itu pasti ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Pasti ada rencana Tuhan yang baik di dalamnya. Kalau kita tak percaya dan mengenal siapa Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Satu hal yang harus kita bertekun dalam Tuhan adalah mari kenali siapa Tuhan kita. Dia Bapa yang baik, Dia yang memegang kendali atas segala kehidupan kita. Tidak ada kemalangan yang mendatangkan kerugian kalau kita percaya atas rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biar segala yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kehidupan kita benar-benar menjadi bagian dalam kehidupan kita, dan kita bisa nyatakan seperti apa yang Daud nyatakan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat berkat kebenaran firman-Mu atas kehidupan kami saat pagi hari ini. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, Roh Kudus menolong kami, menguatkan kami untuk kami boleh terus Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Bahkan kami boleh terus mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami sepanjang hari, kami percaya ada rencana baik Tuhan di dalamnya, ada rencana baik Tuhan dalam hidup kami, sehingga Tuhan terus berikan kepada kami hati yang mampu bersyukur, hati yang mampu untuk terus bertekun Tuhan, hati yang mampu untuk terus setia mengikuti rencana Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kemuliaan Tuhan janjikan boleh benar-benar menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan.
Bahkan apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan sepanjang hari jadikan berhasil dalam nama Yesus. Bahkan apa yang jadi kebutuhan, keperluan kami percaya Engkau yang sanggup mengadakan, Engkau yang sanggup mencukupkan Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah pemelihara kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami akan mulai hari kami pada pagi hari ini dengan penucapan syukur dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.